مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار والحمد لله الذي نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة Al-Hadis Sadaqallahul Azim. Yang kami hormati Bapak staf ahli bidang pembangunan ekonomi IPTEK Bapak Dr. Andes Syawir Kasim MSI. Salam hormat Bapak. Yang kami hormati Ketua dan seluruh pengurus Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru. Dalam hal ini Masya Allah diwakili oleh Bapak Ketua kita Kota Dumai. Maaf ya Bu. Oke, bisa dimaafkan tuh Pak. Yaitu Pak Afrilagan MSI. Salam takzim Pak. Yang saya hormati, saya hargai dari perwakilan Basnas Kota Dumai. Saya hargai, saya hormati seluruh ketua dan pengurus Masjid Agung Habibur Rahman DIC Kota Dumai serta seluruh jamaah semuanya. Yang saya lihat dari ujung sana sampai ujung sana, ini semuanya wajah-wajah ahli surganya Allah. Semua amin. Semangat aminnya. Dari jam berapa tadi di sini Bu? 7. Ngapain? Sholat tasbih. Sebelumnya suara saya jelas sampai belakang? Suara saya jelas sampai belakang? Kurang. Kurang jelas. Tak jelas ya. Ya sudah, yang tak kedengaran pakai tenaga dalam aja mendengarkannya. Ya, nggak apa-apa ya, aman ya, nggak kedengeran kata di belakang. Oke, tapi suara oke ya? Nggak oke katanya pada berdiri. Ya, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, semoga nanti bisa jelas keluar ya, ke belakang ya. Baik, ibu-ibu semua sehat? Tadi saya bilang saya lihat semuanya wajah-wajah ahli surganya Allah. Ya. Oke, kebawakan sedikit. Kalau kebawakan sedikit suara jelas? Ya. Oke. Aman? Aman ya? Dah. Oke. Oke. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya lanjutkan atau gimana? Lanjutkan aja. Oke. 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 Ya, izin ya Bu. Check sound, check sound, check sound. Check sound, check sound. Check sound, check sound. Gimana Besti? Woi, nak protes. Oke. 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 Ya udah. Oke. Ini aja ya. Oke, enggak apa-apa ya. Oke, ya. Baik.
Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah sampai mana tadi ya? Lupa saya. Belum mulai lagi? Oh, belum ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita berdoa semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, amin. Allah kuatkan jasad kita, amin. Allah tambah roh keimanan kita, amin. Allah luaskan rezeki kita, amin. Allah angkat segala masalah kita, amin. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah tadi malam saya berangkat dari Pekanbaru menuju kota Dumai ini, bertemu dengan ibu-ibu semuanya yang alhamdulillah semua duduknya sudah rapi dari depan sampai belakang macam anak sekolah. Ya rapi betul ya, safnya luar biasa. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah sebelumnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Oke, siap menerima ilmu? Oke, alhamdulillah. Hari ini saya diamanahkan menyampaikan tentang temanya tentang kajian Ramadan. Betul? Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya akan menyampaikan tentang kajian Ramadan yang belum saya sampaikan di kota Dumai, tapi sudah sering saya sampaikan di kota saya secara pribadi. Tidak ada masalah kita belajar sedikit, lupakan jemuran masa lalu, mantan dan hutang piutang. Oke? Kita fokus dulu belajar tentang keutamaan dan kemasyhuran bulan Ramadan. Jadi ceritanya begini ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Kenapa kita itu suka dengan Ramadan? Datang bulan Ramadan kita happy, kita senang, kita happy, kita senang. Kenapa? Karena kata Pak Ustadz, di bulan Ramadan dilipat gandakan pahala, dilipat gandakan pahala, dilipat gandakan pahala. Nah pertanyaannya, kenapa kita suka dengan dilipat gandakan pahala? Itu yang jadi pertanyaan. Kenapa tidak biasa-biasa aja pahalanya? Kenapa kita begitu senang ibadah kita dilipat gandakan pahalanya? Kenapa kita begitu happy ibadah kita dilipat gandakan pahalanya? Kenapa? Karena ibadah kita di masa lalu belum tentu Allah terima. Betul? Wah, ini angguk-angguknya luar biasa. Ini belum saya ngomong lagi ha. Betul? Karena ibadah kita di masa lalu belum tentu diterima oleh Allah. Kadang-kadang ibadah kita itu tidak diterima karena ria. Apa itu ria? Ria bukan nama orang di sini. Ria adalah menyebut-nyebutkan kebaikan. Kita berbuat baik, lalu kita sebut-sebut kebaikan itu, maka kebaikan itu akan hilang. Saya sering contohkan kepada ibu-ibu semuanya. Contoh yang paling sering saya lakukan adalah misalnya ibu punya anak kawan atau ponakan atau sepupu, lalu kemudian menggantungkan diri di dengan kita. Kuliahlah dia di rumah kita, kita kasih dia makan, kita kasih dia kuliah, kita kuliahkanlah dia di kota Dumai karena dia datang dari Bukit Tinggi misalnya. Dia kuliah 4 tahun di rumah kita. Suatu ketika dia udah dewasa, anak kita butuh bantuan dia. Kita telepon dia, "Hai nak, tolonglah kemenakanmu nia, tolonglah kemenakanmu nia." Dia butuh bantuan. Lalu dia bilang, "Ndak bisa Donte." Apa kata kita? "Wah, ang patang sampai tahun tinggal di rumah ambo. Kemarin kau tinggal 4 tahun di rumahku, sekarang aku butuh kau tak balas." Detik itu juga hilang pahalanya. Paham? Makanya ada dalil qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha adza. Tidak usah berbuat baik, lebih baik daripada berbuat baik tapi menyebut-nyebutnya. Ibu teman saya, ibu butuh bantuan, saya bantu. Butuh lagi, saya bantu. Butuh lagi, saya bantu. Butuh lagi, saya bantu lagi.
Suatu ketika saya butuh, ibu nggak bantu saya. Apa kata saya? Oh, dulu kau bantu, sekarang pas aku butuh kau tak bantu. Detik itu juga hilang pahalanya. Apalagi kita bilang pula ke orang, tengoklah mukanya tuh, kemarin pas dia butuh aku bantu dia, sekarang pas aku butuh dia tak kemana-mana. Detik itu juga hilang pahalanya. Jadi amal kita di masa lalu belum tentu Allah terima pahalanya, betul? Makanya kita senang dengan Allah lipat gandakan pahala di siang Ramadan. Kenapa? Ibadah kita belum tentu Allah terima. Yang pertama karena ria. Yang kedua, kadang ibadah kita tidak diterima. Kenapa? Karena kadang niat kita salah. Saya dulu waktu S2 di Jogja, banyak sekali teman saya yang rajin puasa Daud. Tahu puasa Daud? Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Lalu saya tanya sama dia, kenapa kau rajin kali puasa Daud? Apa kata dia? Aku ni gendut Nel, pengen diet, bawa bantai puasa katanya. Puasa untuk diet. Benar amalnya, salah niatnya, tak diterima. Raddun, tertolak. Atau sebaliknya, benar niatnya, salah amalnya. Contoh misalnya bangun masjid, tapi dari hasil mencuri. Sedekah dari mencuri. Benar niatnya, salah amalnya. Itu juga tertolak. Paham? Jadi amal kita ini banyak tidak diterima. Kenapa? Pertama bisa jadi karena ria. Kedua bisa jadi karena niatnya salah. Niat ini penting sebelum kita bahas ke pembahasan lain. Niat ini penting. Banyak orang beribadah salah niatnya. Ibu-ibu, kalau tidak percaya, coba nanti tanya sama teman ibu. Di Dumai ini ada pengajian sore-sore? Pengajian di masjid-masjid ada sore-sore? Siang-siang ada ya? Coba nanti tes ya. Jemaah yang tidak hadir hari ini, ibu tes, coba tanya ke dia. Ibu tanya gini, Bu, kenapa ibu rajin pengajian? Yang rajin-rajin tuh ibu tanya. Biasanya jawabnya gini, awak kola tua-tua. Kita ini udah tua-tua. Daripada ngango-ngango di rumah, bagus ke masjid lagi. Ini saya mau sampaikan, kalau itu niatnya, saya jamin takkan istiqomah ke masjidnya. Kenapa? Nanti giliran masak lontong, tak datang dia lagi. Kenapa tak datang? Masak lontong, karena niatnya cuman supaya ndak mengango-ngango. Paham ya? Niatnya salah, besti. Coba tes nanti, ndak percaya. Kalau ibu jawabannya benar, ndak pulang sih ke Pekanbaru. Coba tanya. Tanya lagi, Bu, ibu kenapa datang rajin pengajian? Apa jawabannya? Aku rajin datang pengajian karena cucu udah besar-besar. Anak tak ada lagi, udah mandiri. Suntuk aku di rumah. Nanti cobalah kalau tak suntuk, takkan datang dia. Paham nih? Niat itu penting. Kalau nggak duduk, nggak selesai. Nggak diterima amal kita kalau niatnya salah. Yang lebih parah lagi, kenapa ibu niat datang pengajian? Saya pengen pintar ustazah. Nggak bisa. Kalau ibu niat datang pengajian supaya pengen pintar, giliran ceramah ustadz lain ujung lain pangkal tak jelas, ibu tak datang lagi. Kenapa tak datang? Ceramah ustadz tak jelas, lain ujung lain pangkal. Atau apa-apa. Jangan. Banyak orang datang ke pengajian itu justru nggak pintar-pintar, betul? Saya punya jemaah ceramah bulanan 7 tahun mengaji dengan saya di Pekanbaru, duduk paling depan, tak pernah mengantuk, tegap. 7 tahun selalu duduk paling depan. Suatu ketika saya pergi pesta, dia juga tukang jogetnya. Bayangkan tuh, itu jemaah saya terkejut. Datang kakak saya, Dik, kayaknya itu jemaah kamu. Saya terkejut. Langsung saya serondok supaya dia tidak lihat saya. Kalau dia lihat saya nanti dia malu. Nanti tak datang lagi dia pengajian. Yang penting datang dulu. Hidayah urusan Allah. Saya tidak pernah remehkan itu. Kenapa kamu mau serondok? Nanti kalau dia tengok muka saya, Kak, malu dia, tak mau lagi dia pengajian. Kak, hidayah urusan Allah, yang penting datang dulu. Paham nih?
Jadi luruskan niat hadir di pengajian. Saya khawatir amal kita nggak diterima, makanya kita senang datangnya Ramadan. Ini penting nih niat sebelum kita masuk Ramadan nih. Yang lebih parah lagi, kenapa ibu rajin datang pengajian? Arisan belum terkocok ustazah. Pas sudah terkocok, kenapa ibu nggak datang arisan? Nggak datang kajian? Arisan udah terkocok ustazah. Paham maksud saya nih? Ika ustazah Nela datang ke Dumai marah-marah. Ya banyak kita itu, kadang amal kita itu nggak diterima karena salah niatnya. Yang lebih parah lagi, kenapa ibu datang pengajian? Ustadznya mantap, ustazahnya kece badai. Giliran ganti ustadznya mengamuk dengan panitia. Artinya apa? Jadi kita datang ke pengajian itu bukan karena arisan, bukan karena suntuk, bukan karena nggak tahu mau ngapain, tapi karena kita tahu itu kewajiban lillahi ta'ala. Lillahi. Kalau tidak lurus niatnya, maka tidak akan konsisten kita. Takutnya amal kita ditolak oleh Allah, makanya kita suka datangnya Ramadan karena akan dilipat gandakan pahala kita. Saya ceramah 20 tahun. Apakah niat saya untuk merubah orang? Tidak. Apakah niat saya untuk merubah orang? Untuk agar orang itu berubah banget-banget? Tidak. Saya niat ceramah lillahi ta'ala. Berubah atau tidaknya jemaah saya itu adalah bagian dari urusan Allah. Saya cuma doakan dan cuma ceramah saja. Hidayah Allah yang kasih masing-masing untuk kebaikannya masing-masing, dan hidayah akan turun pada masanya dan pada waktunya. Jadi luruskan niat. Kalau kita melakukan sesuatu dengan niat karena Allah dan caranya benar, insya Allah kita semangat bu. Macam saya misalnya capek, saya ceramah, lalu saya berkata dalam hati, ya Allah, kalau enggak karena engkau ya Allah, udah berhenti aku nih ya Allah. Karena engkaulah aku masih tetap jalan sampai sekarang. Itu baru duduk niatnya. Kalau karena Allah, ya Allah, aku malas nih pengajian ya Allah, tapi karena engkaulah aku tetap datang. Kalau enggak karena engkau, takkan datang aku nih ya Allah. Begitu maksudnya. Paham ya? Jadi ini angguk-angguk luar biasa ya. Jadi nanti kalau ditanya sama kawannya, apa kenapa ikut pengajian? Lillahi, karena Allah. Jadi kalau udah karena Allah, nggak ada lagi yang kayak gini. Woi pengajian ya, duluan aja lah, pergi pengajian nggak nanti, tengok nantilah. Nggak ada, harus jawab aku datang lillahi ta'ala. Jadi gini bu, amal kita yang lalu belum tentu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena bisa jadi kita ria, dan bisa jadi niat kita yang belum duduk, niatnya salah walaupun caranya benar. Makanya kita suka dengan bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu pahala akan dilipat gandakan. Maka kita akan kejar apa saja keutamaan bulan Ramadan sehingga kita bisa maksimalkan dalam bulan Ramadan ini. Insya Allah. Kita mulai ibu-ibu. Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di bulan Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Apa namanya? Malam Lailatul Qadar. Saya akan jelaskan secara detail. Fokus, lupakan jemuran, kita belajar supaya kita bungkus, kita amalkan. Oke? Lailatul Qadar itu adalah khairum min alfi syahrin. Malam yang baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar dia punya ciri-ciri. Yang pertama, malam itu terletak pada 10 malam ganjil terakhir. 21, 23, 25, 27, 29. Betul? Yang kedua, malam itu tak turun hujan. Jadi kalau malam 23 hujan, bukan malam Lailatul Qadar. Tapi janganlah pulang. Ngapa pulang? Tak jadi doh. Ya kan? Tak jadi itikaf doh hujan. Jangan ya. Kemudian yang ketiga, pada malam Lailatul Qadar air laut terasa hambar dan bisa dirasakan semua orang. Tapi janganlah pergilah ibu ke pantai untuk itu. Iktikaf aja lah di masjid. Yang keempat, pada malam Lailatul Qadar itu
Cuaca tak terlalu panas, tak terlalu dingin, sejuk saja. Sekarang kan kalau pakai AC dingin kali, betul? Kalau nggak pakai AC panas banget, betul? Tapi khusus malam Lailatul Qadar cuaca sejuk. Kenapa? Karena fil Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar, yanzulunal malaikah, malaikat turun ke permukaan bumi. Satu malaikat ada 7.000 sayap. 7.000 sayap ini akan mendoakan dan menaungi orang-orang yang berada di bumi, sehingga menetralisir adanya udara yang ada di permukaan bumi. Ciri yang kelima, besok paginya, misalnya malam ini Lailatul Qadar, besok paginya itu matahari tak terlalu panas. Kenapa? Karena malaikat kembali lagi ke langit, sehingga cahaya matahari tertutupi oleh sayap-sayap malaikat. Karena satu malaikat ada 7.000 sayap. 7.000 sayap itu akan menaungi orang yang hadir di permukaan bumi. Maka inilah ciri malam Lailatul. Pertanyaannya adalah, ngapain ibu kita pada malam Lailatul Qadar? Di sisa usia kita ini, kita dianjurkan untuk beriktikaf pada malam Lailatul Qadar. Apa namanya? Iktikaf. Saya akan jelaskan apa itu iktikaf. Persiapkan, ini saya tinggalkan oleh-oleh untuk nanti saya pulang untuk ibu-ibu semua. Iktikaf ada 2 syarat. Yang pertama, mesti dilakukan di masjid. Yang kedua, diem. Syarat pertama apa? Di masjid. Yang kedua, diam. Apa aktivitas iktikaf? Yang pertama adalah zikir. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, berdoa. Yang keempat, muhasabah diri. Yang kelima, sholat sunnah. Oke, saya jelaskan satu persatu. Iktikaf itu adalah aktivitas sendiri-sendiri, tidak bisa dilakukan berjamaah. Iktikaf itu waktunya dari habis isya sampai azan subuh. Tidak harus sampai pagi. 1 jam cukup, setengah jam cukup. Jangan pula tidak pulang-pulang 10 hari. Ya kan? Setengah jam cukup, 1 jam cukup. Ya, ambil wudu, bentangkan sejadah di masjid, lalu niatkan iktikaf, jangan ngobrol. Iktikaf batal dengan bercerita. Ustazah, saya baca Quran sambil cerita. Itu baca Quran namanya, bukan iktikaf. Paham? Saya zikir ustazah, tapi sambil cerita. Itu zikir namanya, bukan iktikaf. Yang membedakan iktikaf dengan zikir biasa adalah diamnya dan di masjidnya. Paham nih? Apalagi update status, lagi iktikaf nih besti. Jangan diam. Makanya nanti di masjid itu, kalau ada orang duduk masing-masing sendiri-sendiri, jangan disapa. Jangan-jangan dia sedang iktikaf. Setengah jam boleh, 1 jam boleh. Apa aktivitas iktikaf? Yang pertama, duduk habis taraweh boleh 1 jam, atau pulang dulu menjelang subuh nanti ke masjid, gitu ya, pada malam ganjil. Ngapain kita iktikaf? Pertama, zikir. Nah, saya tinggalkan oleh-oleh. Ada zikir khusus malam Lailatul Qadar. Apa zikirnya? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba semua, Allahumma. Lagi. Semua, lagi. Innaka. Lagi. Allahumma innaka. Lagi. Afuun. Lagi. Allahumma innaka afuun. Lagi. Tuhibbul afwa. Lagi. Fa'fu anni. Lagi. Oke, saya ulang.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. 1, 2, 3. Sampai jam berapa? Oke. Allah, serak. Coba naik ini ya. Oke. Coba ulang lagi. Allah, 1, 2, 3. Hibbul afwa. Oke, sebelah kiri saya ujung, kemudian ke kanan. Nih depan saya ke kanan. 1, 2, 3. Kompak banget. Ayah, cemana? Oke, kiri, lurus ke kiri. 1, 2, 3. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu Bu. Jadi itu dizikirkan ya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Zikirkan pada malam Lailatul. Zikir yang lain boleh? Boleh aja ya. Kemudian yang kedua adalah baca Quran. Oke? Yang ketiga adalah ingat-ingat kekurangan diri. Oke? Pertama apa tadi? Zikir. Yang kedua baca Quran. Yang ketiga ingat-ingat kekurangan diri. Yang keempat adalah melakukan yang namanya berdoa. Ingat Bu, malam Lailatul Qadar doa mustajab. Saya ulang ya. Malam Lailatul Qadar doa mustajab. Waktu iktikaf banyakkan berdoa. Saya tinggalkan oleh-oleh cara berdoa yang benar. Doa itu tak boleh mengambang Bu. Banyak kita doa mengambang. Ya Allah, jadikan anakku anak berbakti kepada nusa, bangsa dan agama. Itu teks undang-undang tuh mak, tak berdoa tuh. Doa tuh harus jelas. Ya Allah, saya pengen punya anak soleh. Solehnya kayak gimana? Jelaskan. Dia pintar baca Quran, dia bisa jadi imam, dia aktif ke masjid, dia hafal Quran. Semakin jelas, semakin mustajab. Ya Allah, saya punya suami soleh. Kayak gimana solehnya? Jelaskan. Ya Allah, dia bisa jadi imam, dia aktif sosial kematian. Semakin detil, semakin mustajab. Pernah doa minta rezeki? Pernah? Banyak orang kita minta rezeki itu ngambang betul. Tapi sahabat Rasulullah kalau minta rezeki dia sebutkan angkanya. Ya Allah, saya pengen keuntungan dagangku bulan depan 4.000 dirham. Ya Allah, saya pengen keuntungan dagangku bulan depan 1.000 dinar. Itu sahabat Rasulullah minta rezeki dia sebut angkanya. Ibu minta rezeki cemana? Ya Allah, aku pengen rezeki seluas samudra sedalam lautan, sebanyak rintitan air hujan. Macam puisi. Sebutkan angkanya, gak jadi masalah. Doa itu mesti jelas. Ya Allah, saya pengen punya anak soleh. Solehnya kayak gimana? Jelaskan. Makanya nanti waktu itikaf, ambil kertas, ambil pena, tulis doanya, didoakan saat iktikaf. Itu mustajab. Oke, itu yang pertama. Doa harus jelas dan ditulis. Sayang kalau tidak. Yang kedua, doa itu tidak boleh maju mundur. Doa itu harus garis lurus. Tak boleh pelentang-pelenong. Ada orang doa pelentang-pelenong. Ya Allah, jika engkau berkenan, aku ingin umroh tahun ini ya Allah. Tapi kalau kau tak izinkan, aku ikhlas ya Allah. Doa pelentang-pelenong. Tidak boleh doa kayak gitu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Doa tuh nggak gitu. Ya Allah, saya pengen umroh tahun ini ya Allah. Jemput aku ya Allah. Aku rindu dengan Ka'bahmu ya Allah. Aku mohon ya Allah. Titik gitu aja. Jangan ditambah. Tapi kalau tidak apa-apa ya Allah, jangan ditambah. Jangan pelentang-pelenong. Pernah doa minta jodoh dulu. Atau sekarang ibu ketemu dengan anak gadis ibu mau dilamar dengan anak bujang orang. Apa ibu doanya? Ya Allah, kayaknya anak bujang tuh baik ya Allah.
Kalau dia baik, dekatkan dia dengan anakku ya Allah. Kalau dia tidak baik, jauhkan ya Allah. Pernah dengar doa kayak gitu? Siapa ngajarin? Nah, ada doa kayak gitu, nggak jelas bentang plenong. Yang benar tuh kayak gini, jelas dulu maunya apa. Ya Allah, aku suka dengan anak bujang tuh ya Allah. Kalau dia baik, dekatkan dia dengan anakku ya Allah. Kalau dia tidak baik, kasih dia hidayah dan dekatkan ya Allah. Pakai ujung sikit, please deh. Jelas bu, persoalan dikabulkan atau tidak nanti urusan belakangan, betul? Ini doa, ya Allah, motorku hilang ya Allah, ketemukan motorku ya Allah. Tapi kalau itu yang terbaik menurut engkau, aku ikhlas ya Allah. Enggak gitu bu, ya Allah ya. Doanya diperbaiki ya. Ini makanya kita belajar ya. Nah, ibu pernah. Jadi doanya harus jelas. Pertama catat doanya, yang kedua jangan pelentang-pelenong, harus lurus aja. Yang ketiga, doa jangan dipikir-pikir. Doa tuh doa aja, nggak usah mikir. Ini doa banyak mikir. Ya Allah, saya pengen umroh tiap tahun ya Allah. Dari mana duitnya ya? Pikir lagi, ya Allah saya pengen umroh tiap tahun ya Allah. Bisa enggak ya, bisa enggak ya. Jangan dipikir, doa tuh doa aja. Kan kata Allah, idza arada khairan ayyakula lahu kun. Kalau pengen sesuatu tuh minta aja. Maka kata Allah kun fayakun. Jadi pahami nih cara berdoa. Doanya harus dicatat. Ibu pernah doa catat? Pernah catat kalau berdoa? Patutlah. Tak pernah catat. Doa tuh detail. Pertama jelas kita maunya apa. Yang kedua garis lurus, jangan mondar-mandir. Yang ketiga jangan dipikir-pikir. Orang semakin tinggi doanya, semakin tinggi tingkat kebaikannya kepada Allah, semakin mantap doanya, semakin tinggi tingkat kepercayaan kepada Allah. Nanti Lailatul Qadar, iktikaf, duduk, tenang, diam, zikir, baca Quran, berdoa, doanya kayak tadi, zikirnya kayak tadi, udah paham? Kemudian yang keempat, ingat kekurangan diri. Kekurangan diri kita tuh ingat. Ya Allah maaf ya Allah, saya suka nyuri uang suami, tapi kan dikitnya ya Allah gitu ya. Ya Allah saya gosipin tetangga tapi cemana lagi enak ya Allah gitu ya. Jadi ingat kekurangan diri ya. Kemudian yang kelima apa? Perbanyak melakukan sholat sunnah. Nah sholat sunat apa yang sangat dianjurkan pada malam Lailatul Qadar? Sholat yang sangat dianjurkan adalah sholat taubat dan sholat hajat. Apa namanya? Apa guna sholat sunat taubat? Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Kul enggak apa-apa. Ini wajah kul masih semuanya. Jujur aja lah. Saya sering bilang ke jamaah online saya, udah dihafal ad-duha, pas sholat balik lagi ke kul. Udah dihafal al-kausar, balik lagi ke kul. Ganti-gantilah bu, ayat kursi kayak ganti sikit, ya kan? Ini wajah kul semua, luar biasa. Ya, nanti salam kanan, salam kiri, ibu banyak istighfar mohon ampun kepada Allah. Karena pada malam Lailatul Qadar doa diijabah dan kemudian akan diampunkan dosa kita dan kemudian sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan sholat 2 rakaat, salam kanan, salam kiri, banyak minta sama Allah. Isi Lailatul Qadarnya dengan 5 hal tadi. Kalau ibu di masjid iktikaf, doa macam tadi caranya, zikir, yang tadi zikirnya, muhasabah diri, kemudian sholat sunnah, kemudian baca Quran, itu ibu lakukan boleh 1 jam saja, itu dahsyat luar biasa, minimal pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Nanti kalau buang angin, buang air kecil, buang air besar, ambil wudhu lagi. Makan boleh, minum boleh, tidak ada masalah. Ngobrol dihindari. Paham? Nah ini yang pertama ya, semoga bermanfaat. Yang kedua, ibu-ibu di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Sekarang saya tanya, ini saya sering sampaikan, ibu tanggal berapa dan malam keberapa ibu mengadakan yang namanya malam nuzul Quran? Tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan. Betul itu? Jadi gini bu, dengar baik, ini penting.
Ada dalil yang bunyinya begini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Berarti Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Cuman Ramadan ini kan panjang 30 hari. Nah, kapankah diturunkan dalam 30 hari ini Al-Quran? Ada dalil yang mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran itu turun pada malam Qadar. Lailatul Qadar tadi malam keberapa? Malam ganjil. 10 malam terakhir. 21, 23, 25, 27, 29. Pertanyaan saya, kenapa ibu mengadakan malam nuzul Quran pada malam 17 Ramadan? Kok diam? Saya terlalu cepat? Enggak kan? Kok tercengang-cengang? Tak dapat jawab. Tapi pertanyaannya paham? Pertanyaannya paham? Ibu nuzul Quran malam keberapa? 17. Dalam dalil dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Kan lama tuh Ramadan. Maka malam keberapa diturunkan Al-Quran? Dalam dalil lain dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. 21, 23, 25, 27, 29. Lah kok nuzul Qurannya pada malam 17? Kan malam 17 di 10 malam ganjil kedua. Cumana? Saya jawab sekarang atau pulang dulu saya? Biar diundang lagi nanti. Sekarang? Enggak ya. Jadi begini Bu, dengar baik-baik. Ambil nafas, tahan sampai besok. Dengerin. Biar enggak bingung-bingung. Ya, dengerin. Al-Quran itu diturunkan dalam 2 tahap. Saya pelan-pelan aja sampai paham. Oke. 2 tahap. Tahap yang pertama, Al-Quran turun dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu tempat tercatatnya jodoh, rezeki, takdir, ya. Ya, kaget. Ya, udah Bu? Oh ya. Oke, cek sound. Gimana? Wah, baru begini ya, Masya Allah. Terima kasih ya Bu, Masya Allah. Ini kakak saya nih paling baik nih. Tadi sampai mana? Oke. Al-Quran turun dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz diambil oleh Rasulullah, diambil oleh malaikat Jibril, diturunkan kepada Rasulullah satu persatu. Jadi turun dalam 2 tahap. Yang pertama, Quran turun dari Allah ke Lauhil Mahfuz, itulah pada malam Lailatul Qadar. Secara keseluruhan, bluk. Jadi nggak tahu malam keberapa. Bisa jadi 21, 23, 25, 27, 29. Paham? Yang kedua adalah Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz, diambil oleh Rasulullah, diambil oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Muhammad. Surat yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah pada malam 17 Ramadan. Paham? Jadi boleh memperingati nuzul Quran pada malam 17 Ramadan? Boleh. Namanya memperingati nuzul Quran, turunnya Quran dari malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Surat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itulah pada malam 17. Saya kira goanya itu di atas, ternyata tidak. Kalau kita cuman sampai puncak, itu cuman puncak saja. Mau pergi ke goanya harus turun ke bawah, menyerondok di dalam. Pas keluarnya tak bisa. Kalau naik macam Spiderman, kalau lewat bolongan tak muat badan. Jadi kalau ibu berat badan 80 kilo, jangan naik Gua Hira lagi. Bisa naik, tak bisa keluar.
Nah, jadi itu ya, Quran turun di Gua Hira. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itulah pada malam 17 Ramadan. Saya jelaskan, Al-Quran ini 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 77.429 kata, 313.000 huruf. Ini turunnya pelan-pelan 23 tahun lamanya. 13 tahun di Mekah namanya surat Makkiyah, 10 tahun di Madinah namanya surat Madaniyah. Saya pengen sampaikan kepada kita semua, Al-Quran ini turun, itu Rasulullah bukan enak-enak. Setiap ayat itu turun, setiap ayat turun, itu kadang-kadang Bu, ayat itu turun Rasulullah serasa bunyi gerincingan lonceng di telinganya. Kadang-kadang ayat Quran itu turun seakan-akan langit terbelah dua. Kadang-kadang ayat itu turun seperti burung yang memekak ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap menerima wahyu Rasulullah itu kesulitan, Bu, susah payah, Bu. Wahyu itu datang macam-macam bentuknya. Suatu ketika ada seorang sahabat yang sedang minuman keras. Waktu itu minuman keras belum diharamkan. Lalu kemudian Rasul datang wahyu dari malaikat Jibril. Lalu Rasul pergi ke tempat sahabat. Sahabatku, sami'tu minat Jibril. Saya dengar dari para malaikat Jibril. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, minuman yang kalian minum ini udah haram, yang tadinya halal sudah diharamkan. Apa kata sahabat? Sahabat ada yang di kerongkongan dia muntahkan, ada yang di tangan dia buang, ada yang sudah dia minum dia muntahkan. Begitulah sahabat, mereka betul-betul sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kalau kita enggak, sami'na wa pikir-pikirna. Kami dengar, kami pikir-pikir dulu saja. Jadi Al-Quran itu turun luar biasa. Dan ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum lanjut ke poin berikutnya, ini Al-Quran adalah bahasa Arab, betul? Tapi bahasa Arabnya Quran tidak sama dengan bahasa Arabnya orang Arab. Kenapa? Kalau bahasa Arabnya Quran sama dengan bahasa Arabnya orang Arab, maka orang Arab pasti pandai dan hafal Quran, betul? Tapi pada faktanya orang Arab pun butuh waktu untuk menghafal Quran. Rasulullah waktu menerima wahyu pertama, apa kata Rasulullah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Allah, apa kata Rasul? Ma ana biqori. Aku baca apa? Rasul orang Arab tapi nggak tahu mau baca yang mana. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Umar bin Khattab waktu masuk ke dalam Islam, mendengar adiknya membaca surat Toha ayat 1 sampai 14, terjatuh pedangnya, akhirnya dia masuk Islam. Karena katanya apa? Aku nggak ngerti itu apa yang dibaca. Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Walaupun Umar bin Khattab adalah orang Arab, tapi Umar bin Khattab nggak ngerti arti bacaan Al-Quran. Ini bukti bahasa Arabnya Quran tak sama dengan bahasa Arabnya orang Arab. Betul ya? Bu, anak kita ada yang usia 6 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal Quran, nggak masuk akal, Bu. Sekarang kalau ibu lihat agama yang lain, na'udzubillah, ya, mereka kalau ceramah selalu bawa kitab. Tapi anak pesantren kita kalau ceramah tak pernah bawa Quran. Kenapa? Karena kata Allah, inna nahnu nazzalna zikra inna lahu lahafizun. Kami yang membawa Quran, kami yang menjaganya. Al-Quran enggak masuk akal, Bu. Dia susah dibaca, sulit dibaca, tapi gampang dihafal. Betul ya? Kan nggak masuk akal, kita nggak paham, terus kenapa kok kita bisa menghafalnya? Itu luar biasa, karena itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa pesan moral nomor 2? Yang pertama tadi iktikaf. Yang nomor 2 adalah ibu-ibu, bu, usia udah berapa? 30? 30 nggak ada lagi, udah lewat. Panitia pun tak ada yang 30 lagi ya. Kalau usia udah 50, 60, saya pengen bilang sama kita, Bu, itu tidak ada lagi alasan baca Quran harus tiap hari, Bu.
Nggak bisa nggak tiap hari. Harus tiap hari. Supaya hati kita tenang. Baca Quran nggak bikin masalah kita hilang. Baca Quran tetap kita ada masalah. Dengan baca Quran tetap ada anak yang melawan. Dengan baca Quran tetap ada suami yang maksiat. Dengan baca Quran orang akan tetap zalim sama kita. Dengan baca Quran kita tetap akan sakit kalau saatnya sakit. Dengan baca Quran orang-orang tetap juga akan fitnah kita. Tapi setidaknya dengan baca Quran kita lebih tenang menghadapi semua masalah itu. Mau baca Quran tiap hari? Bisa? Saran saya, kalau ibu mau lebih rapi, saya punya saran. Boleh? Sebelum baca Quran, ibu tentukan dulu pengen khatamnya berapa lama. Karena kalau jelas tujuannya, kita konsisten. Contoh, misalnya ibu pengen khatam dalam 1 bulan Ramadan. Maka caranya adalah baca 2 lembar setiap habis sholat. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Sehari 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Kali 30 hari 30 juz. Kalau nggak bisa baca zuhur, utang ke asar, jadi 4 lembar. Nggak bisa baca di asar, utang ke maghrib, jadi 6 lembar. Itu kalau mau khatam dalam 1 bulan. Paham? Oke, Ustazah, saya nggak mau khatam dalam 1 bulan. Saya maunya 10 hari aja. Mau khatam Quran 10 hari? Lambat jawabnya. 10 hari ada caranya. Caranya gimana? Baca 3 lembar sebelum dan setelah sholat. Subuh 3 lembar sebelum subuh, 3 lembar setelah subuh. Zuhur 3 lembar sebelum zuhur, 3 lembar setelah zuhur. Asar 3 lembar sebelum asar, 3 lembar setelah asar. Maghrib 3 lembar sebelum maghrib, 3 lembar setelah maghrib. Isya 3 lembar sebelum isya, 3 lembar setelah isya. Berarti sehari 3 juz kali 10 hari berapa? 30 juz. Nih susah Ustazah. Ya udah, khatamkan Quran dalam 4 bulan. Kalau 4 bulan mau khatam Quran, caranya baca 2 lembar tiap hari. Tapi tiap hari, jangan putus. Kalau haid baca di handphone atau baca yang ada terjemahan. 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. 4 bulan hatam. Tidak apa-apa lah daripada 40 tahun dah hatam-hatam. Saya nggak bisa Ustazah. Ya udah, 1 ayat setiap habis sholat. Subuh, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul azim. Zuhur, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. 1 ayat setiap habis sholat, 1 tahun hatam. Payah Ustazah setiap habis sholat tuh. Pagi kami maraton, siang kami menonton, sore main badminton. Ayo udahlah, gabung aja lah 5 ayat setiap hari. Kan berarti 1 ayat setiap habis sholat, berarti 5 ayat setiap hari. Waktu maghrib menjelang isya ke, atau mau tidur ke, 5 ayat setahun hatam. Tapi jangan putus. Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Hanya dengan Quran hati menjadi tenang. Syaratnya tiap hari. Tidak bisa baca Quran sehari terus hati kita pengen tenang, tidak bisa. Makanya Quran itu sebelum sampaikan poin terakhir, saya pengen sampaikan, letakkan Quran di tempat yang dekat dengan kita. Jangan letaknya di atas lemari. Mau mengambilnya, ambillah kursi dulu. Pas mengambil terjelungkang, tidak bisa lagi baca Quran. Dan 1 orang itu punya 1 Quran. Nih bapaknya ditandainya. Pas mamanya baca, karena 1 Quran 1 dinasti, bapaknya baca ditandainnya lagi. Maknya baca ditandain. Anak baca ditandain. Pas kita mau baca, manalah tanda aku kemarin ya. Ujung-ujungnya Ali Imran terus sampai meninggal. Ali Imran ke Ali Imran terus. Ali Imran ke Ali Imran terus. Karena kita usahakan punya 1 Quran. Dan gak usah kita, dan gimana nih? Cek sound. Yang mana? Yang ini atau yang ini? Putih. Wah, oke, siap ya. Jadi begitu ibu-ibu ya. Dan baca Quran itu dikit aja. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus.
Ustazah, hari ini saya baca Quran 3 juz. Oh mantap, senang hati saya mendengarnya Bu. Habis itu 3 bulan tak baca-baca oleh Ustazah dia. Pas baca lupa batasan Ali Imran atau Anisa ya. Ali Imran atau Anisa ya. Ali Imran aja lah. 3 bulan lagi baru baca lagi Ali Imran atau Anisa ya. Ali Imran sampai meninggal Ali Imran terus. Makanya itulah saya bilang, tentukan pengen hatam Quran berapa lama. Kalau pengen satu juz 1 hari berarti 30 hari hatam, betul? Kalau 4 bulan berarti, kalau 4 bulan tadi gimana? 2 lembar setiap habis sholat atau 1 ayat setiap hari. Setiap habis sholat. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah kalau baca Quran terbata-bata gimana Ustazah? Baca Quran terbata-bata 1 huruf pahalanya 10. Kalau terbata-bata banyak pahalanya. Alam nasyrah laka sadrak, dikit pahalanya. Tapi kalau alam 90 pahalanya dah. Baca Quran terbata-bata tidak ada masalah. Tidak ada yang berdosa namanya belajar. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Quran, dia akan dikelilingi para malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran wa tata'ta. Dan siapa yang membaca Quran dan mantap dia membacanya. Yang baca Quran mantap dia membacanya, dia dikelilingi oleh malaikat Allah. Dan siapa yang baca Quran terbata-bata dia membacanya. Macam tadi, alam terbata-bata dia membacanya. Wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Pertama, pahala karena bacaannya. Yang kedua, pahala karena susahnya dia membaca. Susah baca Quran, dapat pahala. Tidak terkejut. Habis ini aja acara apa lagi? Tanya jawab. Ya. Sampai jam 11:30. Oh, iya. Ini gimana? Iya, ini gimana? Oke, udah ya. Sweet. Sampai mana tadi? Ini saking semangatnya. Aman di belakang. Pulang kita lagi? Pulang kita lagi? Ibu di sini aja, saya pulang. Oke, clear ya? Sampai mana tadi dah? Lupa dah saya. Alam. Oke. Iya. Hadis ya. Siapa yang baca Quran dan dia mantap membacanya, maka dia akan dikelilingi para malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, siapa yang membaca Quran wa tata'ta. Cek. Gimana? Yang mana? Yang mana? Hitam atau putih? Usah serak jawabannya. Hitam atau putih? Yang putih angkat tangan. Pintar anak mama. Oke, hitam atau putih? Putih kayaknya ya. Putih kayaknya ya, Bu. Putih? Hitam? Oh, ini. Berarti hitam mantapnya dia di luar. Di mana? Oh, enggak. Oke, pokoknya gitulah. Sampai mana tadi tuh? Sampai mana? Alam. Hadis. Siapa yang membaca Quran, mantap dia membacanya, dia dikelilingi oleh para malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Quran wa tata'ta, terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama,
pahala karena bacaannya. Yang kedua, pahala karena susahnya dia membaca. Susah baca, dapat pahala. Cari agama, susah baca, dapat pahala. Enggak ada selain agama Islam. Bawa tegak sakit kaki, bawa duduk sakit pinggang, bawa baring terkalok puluk, didekatkan tak nampak, dijauhkan apalagi, susah dapat pahala. Jadi tidak usah khawatir mak, baca Quran gak ada masalah, belajar salah gak apa-apa, tapi baca Quran sampai bisa hukumnya wajib. Nanti kalau udah bisa baca Qurannya hukumnya sunnah. Pesan dari saya sebelum saya balik ke Pekanbaru, 10 malam terakhir iktikaflah. Yang tadi saya sampaikan, 1 jam boleh, 2 jam boleh. Pesan saya yang kedua, kalau ibu mau amalkan, tentu kami sangat berbahagia. Baca Quran tiap hari, walaupun cuman sedikit saja. Insya Allah coba rasakan kalau baca Quran tiap hari, tapi jangan diporsir. Insya Allah kita akan lebih tenang apapun masalah hidup kita. Insya Allah. Bisa? Yang ketiga, di bulan Ramadan, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itu setan dibelenggu, pintu neraka dibuka, ditutup kata Pak Ustadz, pintu surga dibuka. 2 semester saya mempelajari tentang setan ini. Ibu kenal sama setan nggak? Kenal sama setan nggak? Nah, saya kenalkan sama si setan ini. Dia kan ada 5 makhluk, ada 5 hal yang akan menggoda kita dalam ibadah. Pertama ada namanya iblis. Itu adalah nenek moyangnya setan, kayak Nabi Adamnya manusia. Yang kedua ada setan. Setan tadi, nanti kita kenalan sama si setan itu. Yang ketiga adalah jin jahat. Jin itu ada yang baik, ada yang jahat. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tak kuciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepada aku. Jin itu ada yang baik, ada yang jahat, ada yang taat, ada yang maksiat. Jin itu punya nafsu. Jin sama kayak manusia. Jin juga menikah. Jin juga punya anak. Tapi yang merawat anak jin adalah suaminya. Jin juga ke pasar. Pasar jin itu hari Jumat. Dan yang ke pasar itu adalah suaminya. Jadi kalau ada laki-laki ke pasar Jumat, jin dah itu. Jin itu punya nafsu. Tapi saya tak tahu jin itu poligami enggak ya. Nantilah saya tanya. Jin itu juga ikut majelis taklim. Tapi enggak ada ustazahnya kayak Ustazah Nela nampaknya. Jin itu sama kayak kita bu. Cuman bedanya dia bisa nengok kita, kita tak bisa nengok dia. Sama, dia ada yang baik, ada yang jahat. Itu musuh kita, jin jahat. Kemudian yang keempat adalah musuh kita, iblis, setan, jin jahat, nafsu jahat. Nafsu jahat, kita punya nafsu jahat. Yang kelima adalah khannas. Khannas ini terdapat dalam surat An-Nas. Coba, Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil khannas. Nih sebelum saya lanjutkan tentang Ramadan, saya kenalkan dulu dengan si khannas. Siapa itu khannas? Khannas ini letaknya fi sudurinas, dalam dada manusia. Apa tugas khannas? Yuwaswis, membuat kita was-was dalam ibadah. Tidak mau sholat itu setan. Sedang sholat lupa rakaat itu khannas. Kalau khannas itu dia mengganggu. Kita udah berbuat baik, dia ganggu. Pernah sholat lupa rakaat? Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ini rakaat 2 atau 3 tadi, 2 atau 3. Lantak aja lah, yang penting sholat. Tak teringat di luar sholat, teringat dalam sholat. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tadi belanja di pasar kaget, sisa duit 10.000. Mana duit tadi ya? Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kompor dah mati nah ya, kompor dah mati nah ya. Di luar sholat dah ingat, dalam sholat ingat, itu khannas. Malas ke masjid itu setan. Udah di masjid ingat masa lalu, itu khannas. Saya mau sedekah lah untuk masjid 100.000. Pas mau masukkan uang ke bakul, 5 kilo barangnya kemah. Ujung-ujungnya jadi 2.000. Itu khannas. Ini wajah 2.000 nih. Oh enggak ya? 1.000. 50.000. Masya Allah. Takbir.
Jadi begitu. Dan yang menjadi musuh kita selanjutnya adalah setan. Nah, saya pengen sampaikan ibu-ibu, setan itu apakah yang dibelenggu hanyalah sifat setan dalam Ramadan, atau yang dibelenggu itu adalah setannya, atau apanya? Ternyata disimpulkan oleh jumhur ulama, dalam Ramadan yang dibelenggu adalah setannya beneran. Jadi Ramadan tidak ada setan. Pertanyaannya, kalau Ramadan tidak ada setan, kenapa banyak orang yang bergosip dalam Ramadan? Banyak orang yang marah dalam Ramadan? Banyak orang yang mencuri dalam Ramadan? Saya akan jelaskan. Gini, kalau di luar Ramadan, ibu menangis, di luar Ramadan, maaf, ibu marah, ibu gosip, itu bercampur antara diri kita dengan setan. Ibu marah dengan suami di luar Ramadan, itu berarti bercampur antara kita dengan setan. Karena saat kita marah, itu setan masuk. Apa tugas setan? Tugas setan ada dua. Menambah kemarahan kita dengan cara membuat mata kita, menutupi mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi, dan membuka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi. Makanya kalau kita marah dengan orang, yang nampak cuman buruknya, baiknya hilang. Betul? Jadi kalau marah di luar Ramadan, itu bercampur antara kita dengan setan. Tapi kalau marah di dalam bulan Ramadan, setan gak ada. Itu murni sifat asli kita. Kita yang pemarah berarti. Nafsu, dia dari nafsu, paham? Kalau gosip di luar Ramadan bercampur dengan setan. Tapi kalau gosip dalam Ramadan berarti memang profesor doktornya di bidang gosip. Nah, jadi di luar Ramadan ini kita tahan nafsu kita banyak ibadah baik-baik, supaya apa? Supaya kita selamat ingin memasuki Ramadan ini, sehingga nanti kita kembali kepada fitrah. Kita simpulkan, sudah 1 jam lebih saya bicara. Kita simpulkan, yang pertama, kita di bulan Ramadan perbanyak bernamanya yang namanya itikaf 10 malam terakhir. Cuman masalahnya 10 malam terakhir ini yang ganjil ini NU dan Muhammadiyah berbeda, betul? Jadi kalau bisa tiap malam aja. Nah, apa zikir? Yang pertama itikaf, zikir, doa, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Zikirnya apa? 1, 2, 3. Ummah ka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami. Jangan bercerita habis wudu batal ambil lagi. Pertama, iktikaf. Apa aktivitas iktikaf? Doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Yang kedua, usahakan Ramadan jadikan alasan kita untuk baca Quran tiap hari. Cari satu waktu di mana kita rajin baca Quran, dan kemudian kita baca tiap hari. Baca Quran akan membuat kita lebih tahan menghadapi semua ujian. Yang ketiga, Ramadan tahan nafsu kita. Jangan melakukan aktivitas yang kemaksiatan, karena itu murni adalah kita. Jadi kalau mau lihat aslinya orang, lihatlah di dalam bulan Ramadan, karena itu bukan kerjaan setan, itu murni kerjaan dirinya sendiri. Paham? Semoga bermanfaat. Ini ada, oke. Saya nggak tutup dulu atau gimana? Oke, baik, demikian ibu-ibu. Semoga pengantar ini bermanfaat buat kita semua. Udah 1 jam lebih ya Bu ya. 1 jam setengah. Masya Allah, tabarakallah. Lama juga saya cakap ya. Ulang saya lagi ya. Oke, demikian. Atau saya tutup dulu? Nggak usah. Baik, mudah-mudahan sudah kita selesaikan dengan Ustazah Nela. Sudah? Atau masih mau nyambung lagi? Baca rumahnya. Baik. Langsung bertanya. Buat sesi pertanyaan ya Bunda ya. Mana tahu ada yang mengganjal di hati ingin ditanyakan tentang apa-apa saja yang berkaitan ya. Boleh kita buka 3 sesi pertanyaan terlebih dahulu ya.
untuk silakan bertanya. Bunda yang jilbab warna kuning dulu, silakan Bunda. Agak berdebar dulu, tak tenangin dulu. Ya, agak berdebar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Wisnawati, kita dari Masjid Al Azhar Tanjung Palas. Alhamdulillah saya datang, banyak menambah ilmu saya. Pertanyaan saya iktikaf tadi, diam yang saya katakan itu benar-benar tidak ada kata-kata pun, atau memang diamnya itu ketika kita beribadah, atau ketika kita beribadah saja yang mulai dari salawat, mengaji, muhasabah diri itu berinteraksi memang tidak boleh sama sekali, atau start dari awal sampai selesai memang tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibir kita. Nah, yang apakah pertanyaan kedua? 1 atau 2 jam boleh, ini yang menarik. Ya. 1 atau 2 jam boleh iktikaf. Karena dalam konsep saya sebelumnya memang dari Isya sampai subuh. Oke. Saya dari awal. Nah, apakah bobotnya itu sama atau berbeda? Nah, itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, konsistensi yang seperti apa yang bisa kami lakukan setelah bulan Ramadan ini? Nah, itu dia pertanyaan saya. Saya kira cukup berdebat karena terlalu ramai. oke, siap. Itu saja. Terlalu ramai. Yang saya sampaikan berkah dijadikan amal jariah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua. Oke, jawab dulu atau kumpul jawab dulu aja. Oke, baik. Pertanyaannya adalah, Ustazah, iktikaf itu apakah benar-benar diam atau boleh ngomong seperlunya? Boleh ngomong seperlunya, seperti, Bu pulang yuk, duluan aja lah, itu bisa. Tapi kalau ngobrol, kayak mana kemarin itu? Lado maha, iyo, ndak masak wadenya doh, itu batal dia. Paham ya? Misalnya kita lagi itikaf nih, Bu duluan ya, iya, salam, udah. Tapi kalaupun nanti ada orang yang ngajak ibu ngobrol ibu setengah jam, istirahat, nanti ibu ulang lagi itikafnya boleh, dilanjutkan lagi boleh. Misalnya saya udah itikaf nih 1 jam gitu ya, kemudian ngobrol dulu setengah jam, lalu kemudian saya ulang lagi itikafnya, maksudnya dilanjut, itu boleh, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Nah, yang nggak boleh itu adalah dia baca Quran di itikaf nih, dia ingin itikaf nih 1 jam, dia baca Quran baru 1 halaman dia cerita, dia zikir baru 100 zikir dia ngobrol. Karena yang membedakan itikaf dengan baca Quran biasa itu adalah sendiri tenang diamnya, gitu ya Bu. Nah, tadi dikatakan bahwa itikaf itu boleh makan Bu, boleh makan sambil makan kurma, bawa kue bolu dari rumah, bawa air putih dari rumah. Terus kalau sakit kaki gimana? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingat Allah saat tegak, duduk, baring. Jadi boleh selonjor, boleh kita nyandar sambil zikir, karena kaki sakit nggak ada masalah. Ya, baring sebentar sambil zikir nggak ada masalah. Dia nggak seribet yang kita bayangkan. Cuman tidak boleh ngerjakan yang mubah. Mubah itu yang ngobrol sambil nengok scroll TikTok, ya, saking rindunya sama saya lagi itikaf nengok Ustazah Nela. Jangan dulu.
Oke, gitu ya. Nah itu. Kemudian ada yang menarik, iktikaf itu katanya sampai pagi Ustazah. Tadi boleh 1 jam, boleh setengah jam. Tidak. Iktikaf itu hanya periode tertentu saja. Kalau mau sampai fajar boleh. Dia iktikaf kita bukan dari Isya sampai fajar, tapi jadwal iktikaf itu terbentang dari Isya sampai fajar. Dia terbentang dari Isya sampai fajar. Nah, kita dilakukan di yang mana itu dikembalikan kepada kita. Beda nggak pahalanya Ustazah? Yang 1 jam dengan yang sampai pagi, jelas jauh dong bedanya. Doanya makin banyak, zikirnya makin banyak, sholatnya makin banyak, baca Qurannya makin banyak. Jelas jauh bedanya. Cuman kita mau meluruskan pemahaman. Banyak jemaah nih kalau udah itikaf sampai pagi terus. Saya banyak laporan dari suami-suaminya, karena ceramah Ustazah istri saya tak pulang-pulang ya. Nah, ya kan? Nah, dianjurkan tetap iktikaf di masjid ya, karena sekarang situasi sudah aman. Yang penting di masjid ada hijabnya. Oke, Bu? Kemudian yang kedua, gimana cara mempertahankan konsistensi di luar bulan Ramadan? Makanya saya sampaikan, ibadah itu jangan terlalu diporsir. Ibadah itu dikit-dikit aja, Bu. Baca Quran 1 lembar 1 hari, jangan putus sampai 40 hari. Kalau udah 40 hari ibu tidak putus, nanti hari ke-41 kalau ibu tinggalkan, ibu pasti risau. Cara istiqomah konsisten itu paling gampang kok. Al-iman yazid wa yangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Waktu dia naik, kerjakan. Waktu dia turun, paksakan. Sampai 40 hari. Nanti hari ke-41 kita tetap malas, tapi kita nggak akan mau ninggalkan. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu adalah beribadah terus-menerus sampai kita risau kalau kita tinggalkan. Kalau kita risau kita tinggalkan, berarti sudah istiqomah. Caranya mesti 40 hari. Dan pesan saya, jangan terlalu bersemangat dalam ibadah. Kalau bersemangat, sekali banyak-banyak, habis itu tidak ibadah lagi. Wah, hari ini saya mau sholat tahajud 8 rakaat. Dilanjut tahajud sampai hajat, sholat taubat, sholat subuh sampai syuruk. Lalu sholat syuruk 2 rakaat. Jam 2 dia bangun sampai subuh. Besok pagi tumbang, besok tak mau lagi bangun. Jadi sikit-sikit aja. Lakukan 40 hari, setelah itu kalau kita tinggalkan, kita pasti risau. Ustazah, gimana caranya biar saya nggak malas dalam sholat, nggak malas sholat duha? Saya sering bilang kepada jemaah, malas itu nggak apa-apa, yang penting tetap kerjakan. Paham? Ngeri yang buat malih itu nggak apa-apa loh, yang penting kerajuan. Semangat tidak terlalu penting, yang penting tetap dikerjakan. Oke? 40 hari ya Bu. Apapun lakukan 40 hari. Ibu ketemu dulu dengan babang tiap hari, sekali tak ketemu serasa setahun tak bersua. Karena udah konsisten 40 hari. Oke? Oke. Berebut Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Evarina. Saya juga penggemar Ustazah Nina. Siap, netizen. Yang ingin saya sampaikan yaitu tentang adab membaca Al-Quran. Contohnya Ustazah, kita bernyanyi one day one juice. One day one juice. Padahal kita ikut dalam pengajian atau kemana-mana. Bolehkah kita membaca Al-Quran ketika kita dengan pengajian? Apa hukumnya? Yang kedua, ingin saya tanyakan, kita sebagai seorang perempuan, bolehkah kita mengaji tadarus di masjid dengan suara merdu? Apa hukumnya? Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Saya serasa lagi ujian skripsi. Suara saya jelas di belakang? Oke.
Jawab langsung, Bu. Jawab langsung, Bu. Oke. Pertanyaan yang pertama adalah, lupa deh. Pertanyaan yang pertama, kita ini kan ingin bersemangat menghatam Quran. Misalnya, one day, one juz. Tahu artinya nggak? Nah, itu bahasa kampung Ambo tuh. Satu hari, satu juz. Pertanyaannya bagus ini. Karena kami pengen khatam Quran satu hari satu juz. Boleh nggak kami baca Quran saat Ustadz ceramah? Kami bawa Quran kemana-mana, lalu saat Ustadz ceramah, kami baca Quran. Saya mau sampaikan, jangan baca Quran saat mendengarkan pengajian. Saya ulang lagi, semuanya. Jangan baca Quran saat mendengarkan pengajian. Kenapa begitu? Mendengarkan pengajian hukumnya wajib, fardu ain. Baca Quran hukumnya wajib. Baca Quran hukumnya sunnah. Mendengarkan ceramah ustadz hukumnya wajib, baca Quran hukumnya sunnah. Jadi tidak boleh, Bu. Jadi boleh baca Quran selesai ustadznya ceramah. Dek ustazah, tolonglah ustazah. Payah gimana? Kami tidak mengerti ceramah Pak Ustadznya. Lain ujung, lain pangkal. Daripada kami terkantuk-kantuk, bagus lagi kami baca Quran. Jawabannya jangan, nggak boleh. Baca Quran saat Ustadz ceramah itu sama dengan sholat tahajud tapi nggak sholat subuh. Sama dengan sedekah tapi nggak zakat. Meninggalkan yang wajib demi yang sunnah. Ingat, ada satu dalil, akan ada orang yang mengatakan bahwa akan ada orang hum yash'uruna hum tadkhuluna ilal jannah, akan ada orang yang merasa dirinya masuk surga, walakinnahum tadkhuluna ilan nar, tapi akhirnya dia masuk neraka. Siapakah orang itu ya Rasulullah? Mereka adalah orang yang banyak ibadah sunnahnya tapi lupa yang wajibnya. Banyak ibadah sunnahnya tapi lupa yang wajibnya. Jadi jangan baca Quran saat ustadznya ceramah. Sampai sini paham? Termasuk jangan baca Quran saat terdengar suara azan. Jadi kalau azan, jangan ada gerakan dan aktivitas apa-apa. Baca Quran aja tidak boleh, apalagi bercerita. Oke? Nah, nomor 2 tadi pertanyaannya, itu aja Bu pertanyaannya. Nomor 2 adalah satu lagi pertanyaannya. Tadarus. Lalu suaranya merdu di masjid. Boleh, nggak ada masalah. Suara itu aurat kalau mengantarkan kepada kemaksiatan. Tapi kalau tidak mengantarkan kepada kemaksiatan dan mengantarkan kepada kebaikan, tidak aurat. Sholawat silakan, baca Quran silakan. Tapi kalau dia menyanyi-nyanyi, berjoget-joget, itu baru aurat. Kalau merdu untuk kebaikan, semerdu suara saya ini bolehlah. Kan merdu nih ya. Cocok sampai paham ya. Terima kasih ya Bu. Barakallah ya. Silakan. Dibantu ingat pertanyaannya ya Bu. Bantu ingat pertanyaannya. Siap. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elza dari Masjid Al-Mu'minin Siap. Ramadhanti. Yang ingin saya tanyakan Bu, tadi syarat-syarat itikaf kan harus di masjid Ya. dan dilaksanakan di malam-malam ganjil. Ya. Jadi bagaimana Bu kalau kita yang di rumah, berarti kan katanya tadi kalau yang melaksanakan itikaf, jadi berarti punya kesempatan seolah mencari malam Lailatul Qadar. Jadi bagaimana kami yang tidak ikut itikaf, berarti tipis kemungkinan mendapatkan Lailatul Qadar. Sedangkan yang tidak semua masjid yang memfasilitasi itikaf. Hanya itu Bu, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan bagus-bagus ya. Masya Allah, tak pulang-pulang ini ya. Ustazah, gimana nih ceritanya Ustazah? Masjid itu kan pakai itikaf, tapi nggak semua masjid pakai itikaf. Atau misalnya kami di rumah gitu ya, kami di rumah, kami tidak itikaf. Mungkin kami punya anak kecil atau kami punya cucu, sehingga kami di rumah. Bu, siapa orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Yaitu seluruh umat manusia yang beribadah di malam itu dapat pahala Lailatul Qadar. Sebentar, jadi begini, ibu nggak ke masjid karena punya anak kecil. Ibu nggak ke masjid karena punya anak kecil. Lalu ibu di rumah, ibu zikir, ibu baca Quran, ibu muhasabah, ibu sholat taubat, ibu sholat hajat, ibu ingat kekurangan diri, ibu berdoa. Memang itu tidak pahala itikaf, tapi ibu dapat pahala zikir, pahala baca Quran, pahala sholat sunnah, pahala muhasabah. Doa ibu tetap dijawab oleh Allah, zikir ibu tetap berlipat ganda pahalanya, tapi dia tidak iktikaf namanya. Paham nih? Paham nih? Sama dengan gini, jawab, boleh nggak sholat syuruk di rumah? Boleh nggak di rumah? Coba kalau nggak boleh geleng, kalau boleh angguk. Saya mau tengok, boleh nggak sholat syuruk di rumah? Berputar-putar. Bu, gini bu, maksudnya gini, sama dengan Lailatul Qadar iktikaf tadi. Kalau ibu syuruknya di masjid, ibu gandeng dengan iktikaf. Siapa yang subuh di masjid, lalu iktikaf sampai syuruk, lalu sholat syuruk 2 rakaat, pahalanya 1 kali umrah. Tapi bukan berarti nggak boleh syuruk di rumah. Boleh, tapi pahalanya syuruk aja, tak dapat pahala umrah. Paham? Iktikaf di masjid, tapi kada anak kecil, saya kemudian zikirnya di rumah, tetap dapat pahala zikir, tetap dapat pahala al-fatihah, muhasabah, tetap dapat pahala doa, tetap dikabulkan doanya. Cuman pahalanya satuan, bukan paketan, nggak paket promo gitu loh, paham ya? Jadi jangan khawatir, silahkan di rumah juga nggak masalah ya. Kalau ada kesempatan ke masjid suaminya ikut, alhamdulillah, asal jangan mantan yang ikut, suami aja gitu. Oke, Ma? Iya, rame pertanyaan. Boleh Bu, boleh, silakan. Silakan Ibu aja tentuin nih. Ustazah, boleh ada pertanyaan satu lagi? Ya, boleh. Silakan. Ibu mau ngomong pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfi, saya dari BKMT Masjid Taqwa. Yang saya tanyakan Ustazah yaitu, apakah kita mengajak saudara kita atau adik-beradik kita lagi mengajak mengaji di dalam istimewa atau tentang kebaikan-kebaikan, sementara kita terus saja mengajak, terus dia kita mengajak dengan jawaban cukupnya lah kau yang masuk surga. Bukan ada seperti itu Ustazah. Ayolah mengaji walaupun 1 lembar. Nah, tadi Ustazah menerangkan bahwa setan di bulan suci Ramadan itu dibelenggu. Sementara kalau adik-beradik yang mengajak untuk kebaikan sering menjawab yang tidak baik untuk kakaknya. Terus kakaknya itu seperti saya, jadinya saya di bulan suci Ramadan itu emosi saya tidak terkontrol. Apa hukumnya Ustazah? Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, apakah kita boleh membaca selawat di masjid, sholat di mana-mana? Terkadang ada seorang teman atau teman yang berpendapat, kok kayak bernyanyi-nyanyi katanya, bernyanyi di masjid atau musola. Itu kan kayaknya kayak lain kan katanya.
Sementara apa hukumnya tuh Ustazah? Sementara sedang bersolawat itu kita diwajibkan mengapa nama Nabi baginda Rasul, yaitu karena kita supaya mendapat syafaatnya di yaumil ba'ats nanti. Hanya itu yang saya bisa tanyakan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak. Yang pertama, belum dijawab udah menunjuk. Semangat ibu-ibu Dumai ini ya. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Pertanyaan pertama, Ustazah, kami ini adik-beradik Ustazah. Kami ini adik-beradik. Kami pengen kami ini masuk surga. Saya pengen adik saya masuk surga, atuk saya masuk surga, abang saya masuk surga. Kan begitu lebih kurang. Saya ajak dia mengaji. Oi, ngajilah. Ngajilah. Enggak juga mau dia mengaji. Kadang-kadang dibilangnya sama saya, masuk surga aja lah kau sendiri, kata dia. Dengan dia ngomong gitu Ustazah, akhirnya saya emosi Ustazah. Saya jawab, ada dalil. Wa'mur ahlaka bis-shalah fasbir 'alaiha. Ajak saudara kalian, kata Allah, dalam kebaikan. Wasbir 'alaiha. Bersabar atas kebaikan itu. Bu. Jangan sekali-kali berharap orang berubah. Jangan. Kerjakan bagian kita. Bagian kita adalah mengajak. Berubah atau enggaknya dia, itu urusan dia dengan Allah. Kita memang pengen semua orang ini masuk surga. Tapi berubah atau enggaknya dia, itu urusan dia dengan Allah. Dek mengaji dek, iya. Dek mengaji dek, Dek mengaji dek, dosa tong masing-masingnya. Ngaji sila kau surang, kata dia kan. Maka tugas kita adalah jangan kita balik ngegas. Jangan kita balik marah. Kalau kita balik marah, kita menyakiti, kita jadi berdosa. Paham nggak? Dek ngaji dek, iya. Dek ngaji dek, iya. Dek ngaji dek, masuk surga aja lah sendiri kak. Kepala kau lah, berkelahi jadinya. Ingat, mengingatkan tanpa menyakiti. Jadi biar kakak tenang, saya ingin berpesan kepada kakak. Kita pengen anak saudara kita semua masuk surga. Kita ajak saja dia kak dalam kebaikan, sambil kita doakan dan kita serahkan kepada Allah. Karena kak, pada akhirnya kak, kita di akhirat tuh masing-masing. Pada akhirnya kita di akhirat tuh masing-masing. Nyuruh suami sholat juga kayak gitu. Bang sholat bang, iya. Sholat bang, iya. Bang sholat bang. Dosa tanggung sendiri. Sholat aja lah kau sendiri. Kepala bang lah, jangan gitu. Bang sholat bang, iya. Bang sholat bang, iya. Bang sholat lah bang, pergilah kau situ sholat sendiri. Tahan, sabar. Mengingatkan tanpa menyakiti. Karena niat benar, cara salah tetap berdosa. Seorang ustadz ceramah tapi menyakiti berdosa. Seorang ustazah ceramah tapi menyakiti tetap berdosa. Kita mengajak anak kepada kebaikan tapi menyakitinya tetap berdosa. Pastikan kita berada pada sisi niat benar, cara benar. Insya Allah ada satu prinsip, wala taqnatu min ruhillah, innahu la taqnatu min ruhillah. Jangan juga putus asa dengan rahmat Allah. Adik yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi yang paling taat. Amin. Suami yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi suami yang paling taat. Pesan saya, ingatkan, doakan, jangan fikirkan apa kata dia tentang kita. Ya dia memang nyakitin kita, tenang saja. Ya toh juga nggak ngefek apa-apa. Jangan putus asa atas rahmat Allah. Tenang aja, nggak akan ada sia-sia usaha kita. Kita doakan sama Allah karena Allah yang memberi hidayah, bukan kita. Paham ya? Nah, begitu. Ada nomor 2 tadi kak? Ada lagi nomor 2? Apa tadi kak? Izin? Oke, izin ya kak.
apakah sholawat itu dibolehkan kayak gitu ya? Sholawat di masjid-masjid. Kadang-kadang ada orang bilang itu menyanyi-nyanyi. Nggak ada masalah, silahkan sholawat. Ya, asal jangan lagunya Bila Israel, jangan itu. Sholawat nggak ada masalah. Ini bahayanya sholawat dilarang, pesta joget dangdut dibiarkan. Nah, jadi nggak ada masalah. Sholawat itu kan isinya bersolawat kepada baginda Rasulullah. Ya, ketika Rasul dijemput apa dari Mekah ke Madinah, apa kata Rasul, apa kata sahabat? Tolal badru alaina. Jadi sholawat nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. It's okay. Silahkan, itu syiar. Itu syiar, itu kebaikan. Oke. Katanya sholawat di hotel nggak boleh. Boleh Kak? Yang nggak boleh sholawat itu dalam toilet, di tempat sampah, di tempat yang berhadas, tempat kotor, dalam toilet, kamar mandi nggak boleh. Kalau di hotel masih bisa. Oke, ada aja ya. Oke, siap ya. Siap. Ini Ibu masih hidup, masih semangat nih. Terserah Kak, Nela ikut aja, terserah aja. Sampai berdiri-diri Kak, mau bertanya Kak? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatma Cinta dari Bukit Timah. Siap Bu Fatma. Yang saya tanyakan sama Ibu Ustazah, yaitu kita kan mengadakan iktikafnya 10 hari Ramadan. Iya. Jadi yang kita kejar adalah malam Lailatul Qadar. Iya. Malam Lailatul Qadar itu malam ganjil. Apakah kita iktikafnya pada malam itu aja atau 10 hari Ramadan? Oke. Yang kedua, pertanyaan saya adalah doa itu berapa kali dibaca? Doa malam Lailatul Qadar itu. Oke. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Oke. Berapa kali dibaca? Itu aja. Ustazah. Siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua dulu. Membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni itu dibaca berapa kali? Artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Saya jawab, dibaca sebanyak-banyaknya. Oke? Semaunya. Sebanyak-banyaknya. Karena malam Lailatul Qadar itu malaikat turun dan mengaminkan semua permohonan ampun manusia pada malam itu. Bu, kita nih banyak dosa, betul? Kadang kita ngomongin orang, nyuri uang suami, fitnah orang, buka aib orang. Maka berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami. Baca sebanyak-banyaknya. Dan nanti 10 malam terakhir, setiap habis sholat, itu dibacalah agak 3 kali menjelang habis sholat. Setiap habis sholat. Yang kedua, Ustazah, tadi kata Ustazah malam Lailatul Qadar itu adalah malam ganjil 10. Kami iktikafnya malam ganjil aja sehari 21, 23, 25, 27, 29 atau 10 malam terakhir ganjil dan genap. Bu, ini penting. Sebenarnya cuman malam ganjil aja. 21, 23, 25, 27, 29. Tapi masalahnya antara Muhammadiyah dengan pemerintah itu beda kan malam ganjilnya. Paham? Jadi kita paling aman, pilih cara paling aman, yaitu berturut-turut
10 malam terakhir ganjil. Nah, gitu ceritanya. Biar aman. Oke? Oke. Dah, Bu? Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar kita ya. Ini kita istilahnya di bulan Ramadan ini mau puasa ya. Berpuasa mau berbuka. Sebelum sholat maghrib ya Bu. Nah jadi mengambil air wudhu, lalu kita ada time-nya mau berbuka. Mau berbuka nih minum, lalu makan kurma. Setelah itu bisa kita lanjut ke sholat maghrib atau mengambil wudhu lagi. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum maghrib, sebelum berbuka ngambil wudhu. Oke? Sebelum berbuka kita ngambil wudhu, gitu kan? Lalu kemudian kita minum air. Lalu kemudian kita makan kurma. Oke? Setelah itu kan kita mau sholat maghrib. Ambil wudhu lagi enggak? Kan gitu ya? Maka jawabannya adalah eng. Jawabannya adalah tidak usah. Karena makan kurma dan minum, makan itu tidak membatalkan wudhu. Kecuali ibu makan daging unta. Daging unta batal wudhu. Tapi kan unta tidak ada di sini. Nah ya, daging unta baru batal wudhu. Kalau makan kurma tidak batal wudhu. Oke? Oke, Masya Allah. Ya, silakan. Kasihan. Ayo. Iya. Iya. Kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya, bakar daging udah batal wudhu. Sudah dari jamaah Al-Surur. Iya. Dan saya tanyakan kepada Ustazah mengenai ikan tadi. Saya datang ke kota ini membutuhkan. Jadi tidak pun tahu-tahu tidur. Oke, siap. Apa lanjut juga ini? Ya, Baik, baik. Assalamualaikum. Baik. Kumpulkan aja dulu Bu, biar cepet Bu, kasihan. Kumpulkan aja dulu sama Ibu tuh, kasihan udah dari. Dua pertanyaan lagi ya Bunda sama yang di ujung, Bunda yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Ibu Yanti dari Majelis Taklim Masjid Taqwa. Saya ingin bertanya kepada Ustazah, sama halnya dengan Ibu yang di sebelah saya mengenai mengajak orang mengaji gitu Bu. Kalau saya masalahnya begini, kita sudah seumur udah 50 hampir 60 tahun ya Ustazah. Kita ajak teman
seperti di Majelis Taklim ini. Tetapi alasannya selalu saya jaga cucu. Ya. Ada lagi yang satu lagi ibu ini nggak bisa saya ngikut bu, maaf saya jaga cucu. Jadi saya berpikir apakah masalah cucu ini sehingga beribadah tidak bisa ibu sudah. Itu apa hukumnya? Terima kasih itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang di ujung tadi, siapa yang di ujung tadi? Ya, Batal silakan. tidur cucu. Iya, memang kayak gitu. Daging unta batal, guys. Nggak tahu kenapa. Sami'na wa ta'ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Handphonenya. Hasan Sumania dari Usaha Tamu Berdiri. Di sini saya ingin menanyakan tentang doa sholat sujud terakhir. Ya, Saya pernah mendapatkan bacaan dari itu, yaitu tentang sholat terakhir. Ya. Jangan ditinggalkan 3 doa di dalam Ya. sujud terakhir. Ya. Pertanyaan saya di sini, apakah doa ini apakah doa ini tidak menambah bacaan sholat, betul atau tidak? Ini penjelasan dari Ustazah. Ya. Karena saya rasa ilmunya juga belum begitu kuat ya, setelah saya pelajarinya. Doa itu yaitu dia bacakan Nukni makhroja. Allahumma rzuqni mahroja. Iya. yang pertama ya. Yang terakhir yang kedua Allahumma rizqni qabral maut. Ya. Terus saya ingin menanyakan di sini itu dibaca apakah kita tidak menambah-nambah tentang bacaan sholat atau boleh atau tidak, ini penjelasan dari Ustazah. Oke. Itulah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga seingat pertanyaannya. Yang pertama adalah terkait dengan apakah ketiduran itu bisa itikafnya gimana, Bu? Ketiduran lelap itu membatalkan wudhu. Tinggal ibu nanti ambil wudhu, kemudian ibu niat itikaf lagi. Nggak apa-apa, ya lanjutkan aja itikafnya. Sunnah itikaf adalah wudhu. Ambil wudhu, itikaf lagi. Kalau ketiduran. Kalau cucu tidak ke masjid karena cucu, itu perlu dipertimbangkan. Karena cucu gimana pun bukan kewajiban nenek. Jangan sampai tidak hadir ke majelis taklim karena cucu. Karena hadir ke majelis taklim itu adalah hukumnya wajib ain. Sementara cucu bukan kewajiban nenek. Kalau bisa cucunya diajak ke masjid, atau supaya nenek bisa majelis taklim, atau anaknya diingatkan di jadwal majelis taklim tidak ada cucu. Karena majelis taklim itu wajib, sementara merawat cucu itu sunnah bukan kewajiban nenek. Kemudian sujud terakhir ketika mau habis sholat itu kan ada doa yang dianjurkan. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan untukku jalan keluar. Bisa juga doa yang lain. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Apakah itu tidak menambah-nambah dalam sholat? Tidak. Itu dilakukan oleh para sahabat dan para istri Rasulullah. Ketika dia sujud, kalau doanya pakai bahasa Arab, ucapkan dalam hati saja. Maaf. Kalau doanya pakai bahasa Indonesia, tutup bibirnya dalam hati. Kalau doanya pakai bahasa Arab, boleh dilafazkan dengan berbisik. Tidak masalah. Kalau ibu ragu, tinggal nggak usah dikerjakan. Secara syariat sangat dibolehkan.
ya, tidak apa-apa. Kalau dalam bahasa Arab boleh dibisikkan, bahasa Indonesia boleh dalam hati saja. Tadi saya ada bilang bahwa makan daging unta membatalkan wudhu adalah benar. Menurut Imam Nawawi, Imam Hambali dan Imam Maliki, baik matang maupun setengah matang itu membatalkan wudhu. Kenapa ibu jarang dengar? Karena memang tak ada unta di sini. Ya, seperti itu. Kalau ditanya kenapa sami'na wa ata'na, karena hukum fikih tidak semua kita harus tahu apa sebabnya. Contoh, kencing bayi laki-laki tidak najis, kencing bagi perempuan najis. Kenapa? Kita nggak tahu. Tapi itu memang kita sami'na wa ata'na saja pada beberapa hal. Oke? Cukup? Nah, oke Bu. Allahumma rzuqni makhraja. Demikian dari kita semua ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Mohon maaf lahir dan batin, tetap semangat. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda, bisa kita duduk dulu, kita tutup dulu. Ada menuntut ilmu, teman-teman, apa kabarnya? Waduh. Makasih ya Bu. Bunda, adab menuntut ilmu kita selesaikan dulu, duduk dulu. Oke, teman-teman, thank you ya. Yang baru mampir, teman-teman boleh klik foto yang ada di atas ya. Follow dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ini suara aku jelas enggak, teman-teman? Jelas ya. Oke, teman-teman yang baru mampir dan yang terlambat, teman-teman boleh ke channel aku di sebelah ya. Sehat-sehat ya. Gimana? Tadi heboh ya dengan unta ya, kasihan aku, jadinya aku jawab. Selama berkomunikasi. Oke, suara jelas ya. Nah, pendaftaran dan segala macam. ya, kasihan aku daripada heboh soal unta, jadinya aku jawab ya. Oke. Maka dari itu heboh ya, siap. Aku jawab. Aku sambil baca kok guys ya. Nah, ini yang baru mampir boleh ke